datang di podcast UMN. Hari ini kita bakal ngebahas tentang salah satu lembaga kampus yang bestie banget nih sama teman-teman. Karena sejak dari awal kuliah sampai akhir, teman-teman pasti ketemu sama lembaga kampus ini. Dan lembaga ini adalah BIA, Biro Informasi Akademik. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu... Halo, saya Sari dari BIA atau Biro Informasi Akademik UMN. Jadi sebelumnya kita mungkin kasih perkenalan dulu ya untuk sahabat UMN ya, kayak BIA UMN itu sebenarnya apa sih? Nah, BIA itu atau kepanjangannya Biro Informasi Akademik merupakan pusat layanan data dan informasi, dan juga kami juga punya fungsi yaitu melayani secara administratif untuk mahasiswa, dosen, dan member dari fakultas atau prodi di UMN, serta kami juga menyediakan data dan informasi untuk internal maupun eksternal di kampus. Wah, ternyata banyak banget ya yang di-cover sama BIA ya, sahabat UMN. Dan sebenarnya BIA ini kalau bisa kita bilang tuh salah satu bestie-nya sahabat UMN nggak sih, Kak? Betul banget, karena journey dari mahasiswa datang ke UMN itu tuh pasti harus tahu kan seputar info seputar bagaimana akademiknya berlangsung, terus kelengkapan apa. Sedangkan dengan kita juga secara reguler gitu ya melakukan pemberitahuan atau pengumuman ke mahasiswa, sehingga mahasiswa tuh selalu update terhadap info-info akademiknya seperti itu. Wih, keren banget ya sahabat UMN ya. Jadi yang namanya mahasiswa ya pasti dong ya yang diurusin sehari-hari adalah kebutuhan akademiknya. Sejak baru masuk jadi maba sampai wisudaan, iya nggak Kak? Oke, mantep banget nih. Nah, kalau misalnya kita ngebahas tentang journey-nya sahabat UMN ya Kak ya, tentang sejak masih maba, kira-kira apa aja sih yang dibantu sama BIA? Oke, mahasiswa kan sebenarnya datang ke UMN itu sudah registrasi seperti itu. Nah, proses registrasinya itu kita sudah punya namanya website pmb.umn.ac.id. Nah, kelengkapannya diupload ke sana. Ada soft copy-nya kalian sudah siapkan berupa KTP, KK, kemudian SKHUN atau ijazah SMA, dan juga kita tambahan juga untuk beberapa prodi, untuk seperti diploma 3 kita perhotelan kita membutuhkan TOEFL, dan juga untuk prodi-prodi yang desain dan prodi desain itu kita butuh juga surat tidak buta warna. Oh, begitu ya. Dicatat nih teman-teman, ternyata sejak baru masuk UMN itu ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi nih ya. Betul sekali. Nah, itu hal untuk yang mahasiswa juga yang pindahan itu juga perlu persiapkan berkas-berkasnya. Nah, salah satunya adalah ya tadi seperti KTP, KK, kemudian ijazah SMA ya. Lalu juga surat mutasi dan surat akreditasi dari kampus sebelumnya, seperti itu. Oke, keren banget nih Kak Sari. Terus nih kalau misalnya teman-teman udah melewati masa-masa maba mereka nih di semester awal, biasanya sehari-hari itu kalau mau kelas nih, tiba-tiba absennya bermasalah nih, nggak kebaca sama sistem, atau perlu kelas pengganti, bisa nggak sih Kak dibantu sama BIA? Oh, tentu saja bisa. Perlu diketahui jam operasional kita itu Senin sampai Sabtu sebenarnya. Senin sampai Sabtu nih guys. Yaitu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk hari Sabtu kita terkecuali untuk perkuliahan yang ada di hari Sabtu itu juga sama jam 8 sampai jam 5, dan jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Seperti itu. Lalu kita juga punya ini ya, channel-channel nih untuk mahasiswa menghubungi kita, mahasiswa, dosen, siapapun, yaitu kita juga ada chat di UMN di nomor 0822 9797 2011. Dan juga kalian juga bisa follow di Instagram kita bia@bia.umn, dan juga di email kita bia@umn.ac.id. Wah, dicatat ya guys ya, ini tuh informasi yang penting banget karena
ini adalah channel-channel BIA nih. Jadi kalau misalnya ada masalah, bisa langsung cek di situ ya. Dan bahkan kalau di IG BIA sendiri ada banyak infografis yang berguna banget nih buat teman-teman. Betul. Oh iya, tadi lupa nambahin nih. Betul. Tadi kan ada yang mengurus tentang perizinan atau absensi ya, presensi gitu. Bener. Nah, itu kita juga punya platform lain. Apa tuh, Kak? Yaitu namanya gapura.umn.ac.id. Nah, di Gapura itu mahasiswa sudah bisa request misalkan tentang pengkoreksian absensi, lalu pemutihan absensi. Kemudian juga kalau perkuliahan online atau mahasiswa tidak bisa datang ke kampus, mahasiswa bisa request juga di sana. Oh iya, kamu tahu nggak kalau mahasiswa kita tuh punya jatah loh 7 kali perkuliahan online gitu. Oh gitu, ini ya teman-teman, keren banget ternyata di UMN ya, dalam satu mata kuliah bisa ada 7 kali kuliah online ya Kak? Iya, kuliah online atau hybrid. Karena kita menyadari bahwa tidak semua mahasiswa bisa dalam kondisi yang sehat ya. Jika ada komorbid atau sedang masa pemulihan, daripada presensinya menjadi berkurang, menjadi absen seperti itu, nah kita fasilitasi untuk kuliah dari rumah seperti itu. Oke. Kalau misalnya nih Kak, ada ketentuan-ketentuan khusus untuk ikutan kuliah hybrid ini, apa aja sih yang perlu didaftarkan ke BIA? Persyaratannya mudah, yaitu kita biasanya langsung ke gapura.umn.ac.id dan login pakai email mahasiswa kita. Nah, nanti di sana kalian bisa request mata kuliah apa yang kalian ingin ikuti secara online atau hybrid. Nanti setelah itu maka pada hari H si dosen akan membuka e-learning, dan di situ ada mahasiswa-mahasiswa yang login dari rumah seperti itu. Nanti bisa perkuliahannya, bahan-bahan perkuliahannya dari website kita, yaitu dari e-learning gitu. Di situ sudah ada dalam bentuk digital. Jadi handout yang mungkin di-print oleh dosen sudah tersedia juga di di e-learning itu, dan juga berisi video-video interaktif di dalamnya. Oke Kak. Jadi kalau kelas hybrid ini berarti ada dosen dan teman-teman di kelas, tapi kita lagi nggak bisa hadir nih ya. Iya. Jadi kita ikutan kelas lewat Zoom gitu. Betul sekali. Jadi tidak ada yang namanya ketertinggalan lagi gitu. Dan belajar bisa dari manapun seperti itu. Oke. Keren banget ya guys, ini fasilitas yang dimanfaatkan kalau kita lagi butuh nih. Kalau misalnya ada penyakit atau lagi bener-bener nggak bisa hadir nih, jangan kalau misalnya kelas kesiangan bangun langsung request ya Kak ya. Oh, tidak hybrid, boleh. Tidak boleh ya teman-teman. Iya, bener. Iya. Jadi kelas kita ini, kelas online ini tidak difasilitasi untuk teman-teman yang terlambat bangun. Iya, untuk teman-teman yang mager kayak, aduh hari ini lagi nggak mood ke kampus gitu. Betul. Bisa nggak Kak? Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Boleh dong untuk daftar hybrid. Iya. Gitu. Ada satu lagi, kita prodinya itu prodi jarak jauh. Nah, itu juga dari ilmu komunikasi. Nah, di situ juga mereka full secara online kuliahnya. Seperti itu. Iya. Ya digital learning ya Kak ya Iya, berarti. betul. Nah, ini untuk teman-teman yang mau fleksibel ya Kak berarti. Kalau digital learning itu dari awal sampai akhir kuliahnya online gitu. Betul. Oke. Jadi bagi teman-teman yang waktunya sangat padat gitu ya, jadi bisa mengikuti UDL juga atau UMN Digital Learning itu, atau kita sebutnya juga perkuliahan jarak jauh. Perkuliahan jarak jauh. Iya, itu bisa daftar juga di website UMN. Oke, mantap nih. Terus selain itu juga apa lagi sih Kak yang sehari-hari disediakan oleh BIA bantuan untuk teman-teman gitu, kayak misalnya selain tadi absen ya, selain absen yang udah kita bahas tadi, perbaikan absen atau pemutihan absen, perbaikan dan pemutihan absen sendiri apa bedanya sih Kak? Oh, itu beda. Kalau pemutihan absen itu biasanya kondisinya adalah ketika mahasiswa tersebut dirawat di rumah sakit, mengalami kedukaan keluarga inti, dan juga mengadakan lomba yang mewakili UMN. Nah, di situ presensi yang hilang, absen yang hilang kita putihkan gitu. Kemudian jadi hadir dengan persetujuan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Sedangkan untuk koreksi absen, misalkan di saat dia kuliah, namun absensinya tidak dihitung oleh dosennya seperti itu.
Jadi dihitungnya absen gitu kan. Nah, itu juga tidak sembarangan, harus diverifikasi juga oleh dosen dan juga tidak boleh lewat dari 7 hari masa perkuliahannya gitu. Jadi kalau sudah lewat tentu dihitung tidak masuk ya. Oke. Jadi ternyata pemutihan absen dan perbaikan absen ini beda ya teman-teman. Kalau tadi pemutihan absen itu berarti kalau benar-benar nggak masuk kelas ya Kak? Iya, karena 3 alasan utama tadi ya. Betul. Sakit, kedukaan, sama mengikuti lomba yang mewakili UMN ya Kak? Iya. Nah, kalau perbaikan absen itu dia masuk ke kelas nih, cuman absennya bermasalah gitu. Iya. Dan kedua permasalahan absen ini sama-sama bisa dibantu sama BIA. Betul sekali. Oke, mantap banget nih Kak. Terus selain itu, kalau misalnya ini kan sehari-hari ya Kak, kalau perkuliahan. Kalau tentang ujian gitu ada nggak sih yang dibantu sama BIA? Oh banyak. Jadi sebelum ujian itu kita perlu persiapkan nih dari mahasiswanya ya. Misalkan dia masuk ke kelas untuk ujian. Kita punya peraturan bahwa dari jam ujian dimulai itu keterlambatannya adalah hanya 15 menit. Maksimal 15 menit. Jadi kalau lewat dari 15 menit, ya dihitungnya tidak ikut ujian. Jangan sampai nilai kalian jelek karena tidak ikut ujian ya. Tuh, iya ya. Berarti ini salah satu masalah yang sering dihadapi sama mahasiswa juga ya Kak. Mungkin dikira dari jam 8 sampai 10 gitu. Berarti boleh datang kapan aja, jam 9 juga nggak apa-apa. Iya. Padahal sebenarnya boleh nggak sih nggak kayak gitu? Nggak boleh ya Kak ya? Iya, nah ini kita perlu tekankan bahwa tipe ujian di kampus UMN itu ada beda-beda. Ada 3, yang pertama onsite, yaitu datang ke kampus, ujian tertulis, lalu onsite e-learning, jadi datang ke kampus namun soalnya kita ambil dari e-learning, dan terakhir adalah take home. Masing-masing ujian sudah ditentukan begitu ya, masa waktunya gitu. Nah, lalu beberapa ujian nih seperti take home itu mahasiswa hanya mengumpulkan karya atau proposal. Nah, di saat pengumpulan karya itu kan kita lihatnya bisa datang jam berapapun gitu. Padahal setiap ujian dan tipe apapun kita tetap harus tepat waktu, yaitu 15 menit maksimal keterlambatannya. Seperti itu. Oke, penting banget nih teman-teman. Jadi pertama teman-teman harus memperhatikan ya tipe ujian apa sih yang lagi dihadapin dari 3 varian ujian tadi, dan yang kedua kagak boleh telat. Benar. Iya nggak Kak? Iya, makanya kita harus pupuk nih habit ya gitu. Habit kita supaya tidak terlambat, karena sayang banget nih bisa hilang presensi, absensinya gitu kan. Lalu nilai juga gitu. Dan itu akan merugikan untuk nilai akhir. Dan tipe ujian kita kan ada UTS, UAS, tugas gitu. Kalau ada satu yang hilang, tentu akan menurunkan IP kalian. Oke, budaya tepat waktu ya guys ya. Wow, benar banget ya. Oke. Terus habis itu selanjutnya apa lagi sih Kak kira-kira yang dibantu sama BIA? Setelah itu pencetakan sih, pencetakan surat-surat. Surat-surat apa aja nih Kak? Nah, kalau surat-surat banyak ya dari mahasiswa requestnya. Nah, kita juga balik lagi ke menu Gapura. Gapura itu kita bisa pencetakan dari kartu rencana studi, kartu KHS atau transkrip nilai. Lalu ada juga surat keterangan selesai skripsi, surat keterangan lulus. Nah, itu bisa dilakukan juga di Gapura. Kemudian di Gapura itu setelah mahasiswa request untuk pencetakan dokumen, sebut saja kita mau cetak transkrip nilai nih. Misalnya transkrip nilai nih. Nah, transkrip nilai sudah masuk, kita diinput oleh mahasiswa, lalu di bagian menu kami akan terlihat sedang in progress dalam waktu pencetakan seperti itu. Pencetakan kami maksimal 7 hari. Dan untuk surat keterangan lulus 3 hari untuk KHS dan KRS dan juga transkrip mahasiswa seperti itu. Oke, jadi untuk request dokumen bisa juga dibantu sama BIA ya? Iya, surat keterangan mahasiswa aktif, surat pengajuan untuk visa itu semuanya bisa di Gapura itu. Oke. Untuk ada tambahan nih presensi. Presensi ceknya di mana tuh Kak? Ceknya tuh bisa juga kita scan QR di kelas atau ke aplikasi namanya Union. Nah, Union di situ ada menu attendance. Nah, di situ setiap masuk ke kelas mahasiswa harus klik gitu ya, klik dengan login emailnya untuk masuk ke dalam kelas itu gitu. Union. Nah, sebenarnya
untuk menu website utama kita tuh pakainya MyUMN. Oh, MyUMN. Ya, jadi kalau di BIA supaya tidak tertukar-tukar nih, kalau presensi kemana? Nah, bisa langsung tanya ke BIA nih ya. Presensi bisa ke Gapura, dan juga untuk perkuliahan bisa ke Union gitu. Dan juga untuk pendaftaran sidang tuh ke MyUMN. Oke, keren banget nih Kak. Terus habis itu kira-kira apa lagi nih yang kita bahas? Karena tadi itu Kak Sari sempat ngebahas tentang KRS, gimana nih? Apa aja sih bantuan BIA untuk teman-teman yang lagi KRS-an gitu? Oke, KRS itu kita banyak permasalahan ya. Salah satunya adalah request kapasitas kelas. Nah, itu kita sudah ada di platform Union itu. Untuk mahasiswa bisa download langsung di Play Store atau App Store, aplikasi Union. Apple Store. Lalu di situ mahasiswa login dan juga bisa input kendalanya dari KRS itu langsung ditangani oleh tim BIA dan juga dari tim fakultas atau prodi. Nah, di situ kami harapannya gitu ya, itu lebih cepat untuk mengatasi problem-problem yang ada di mahasiswa seperti itu. Jadi real time gitu ya. Kalau sebelumnya kita harus menghadap dulu gitu kan ke Kaprodi. Nah, sebelumnya kan lebih lama gitu prosesnya, birokrasinya, tapi dengan adanya platform Union ini semua sudah terintegrasi untuk penambahan kapasitas kelas, problem-problem di KRS maupun untuk masalah-masalah lainnya. Oke, gitu ya guys ya, ternyata bedanya dulu sama sekarang nih. Kalau dulu perlu tambah ganti KRS, kan perlu ke BIA, terus ntar perlu kemana bolak-balik gitu ya. Tapi sekarang teman-teman udah dimudahkan banget sama adanya aplikasi Union. Betul sekali. Jadi tinggal request tambah ganti kelas di situ ya Kak Iya. ya. Ntar dibantu sama BIA di situ. Nah, infonya teman-teman mungkin bingung, itu apa ya KRS atau KRS tambah ganti? Bedanya KRS reguler atau KRS tambah ganti. KRS reguler itu di mana pertama kali mahasiswa yang seluruh prodi itu memiliki akses untuk memilih seluruh mata kuliah yang tersedia. Sedangkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum mendapatkan kelas, kami buka kembali KRS-nya, yaitu hanya sebanyak 2 hari, yaitu di KRS tambah ganti. Hak aksesnya juga akan kami emailkan melalui email student ya. Oke, dicatat ya untuk teman-teman yang baru mau KRS-an nih. Betul. Ya. Mungkin baru mau masuk semester 3 ya Kak ya. Biasanya. Karena biasanya kan semester 1 sama 2 masih dipaketin ya. Betul. Nah, untuk mahasiswa semester 3 jangan lupa untuk download aplikasi Union. Dan juga ini ya Kak ya, berarti kalau misalnya teman-teman baru mau KRS-an gitu kan kadang-kadang bingung ya, aduh harus pencet yang mana nih. Nah, itu gimana tuh Kak? Oh, untuk handbooks nih biasanya kita ke myumn.ac.id. Nah, di situ kita login pakai email student lagi dan kita download namanya handbooks. Di handbooks itu semua panduan akademik, panduan untuk akses misalkan web Gapura, website Merdeka, semuanya ada di situ, panduan termasuk panduan juga untuk enroll KRS. Nah, apa tombol yang kita harus pencet, terus menunya apa di saat KRS-an di MyUMN itu. Nah, jangan lupa downloadnya sesuai dengan aksesnya. Di situ ada akses student, ada akses staff, dan juga akses prodi. Jadi downloadnya yang ada tandanya student, seperti itu. Oke, mantep banget nih Kak Sari. Terus habis itu kita juga ngebahas tentang itu ya Kak, dokumen nih. Oh iya, pencetakan dokumen tadi terlewat ya. Terus habis itu kita sudah mendekati journey akhir-akhir nih Kak. Kalau teman-teman perkuliahan biasanya ada apa sih di semester akhir itu? Di semester akhir mahasiswa biasanya pilihnya tuh sidang untuk tugas akhir ya. Sidang tugas akhir. Proyek tugas akhir, kemudian mahasiswa juga ada yang ambil magang gitu kan. Program magang pemerintah yang baru juga ada tuh, MBKM, Merdeka Belajar. Nah, itu kita sudah punya website yang berbeda, yaitu di merdeka.umn.ac.id, dan juga untuk magang dan skripsi reguler kita di myumn.ac.id, seperti itu.
Nah, untuk pendaftaran juga sudah ada stepnya di handbook. Setelah itu kalian tinggal login saja di masing-masing website. Nah, di situ akan ada periode dari sidang-sidang skripsi, magang yang bisa kalian akses untuk dipilih. Jadi kita punya beberapa batch untuk 1 semester untuk sidangnya. Jadi mahasiswa bisa pilih dan menyesuaikan tanggal dari timeline mahasiswa sendiri. Gitu. Oke. Berarti tanggal untuk sidangnya itu harus dipantengin terus ya di website tempat daftarnya ya Kak ya? Karena kan sekarang ada 2 track yang berbeda. Kalau yang reguler pakai di MyUMN. Kalau untuk yang kampus Merdeka pakainya di merdeka.umn.ac.id. Kalau misalnya teman-teman ambil program di kampus Merdeka, jangan ngeceknya di MyUMN ya Kak ya. Nanti bingung kok kagak muncul nih jadwal sidangnya gitu. Benar. Jadi kita punya masing-masing platform untuk tipe-tipe sidang yang sudah ditentukan oleh mahasiswa. Oke, beda kebutuhan, beda website nih. Tapi kalau teman-teman bingung, langsung aja nggak apa-apa tanyain ke BIA. Betul. BIA itu, belum info nih. Di mana sih letak kantor BIA? Wah, kantor BIA di mana tuh Kak? Kantor BIA itu ada 2, yaitu ada di gedung New Media Tower dan juga gedung B. Gedung B itu lantai 3 di ruangan B304. Itu untuk divisi-divisi atau back office-nya. Di situ ada 3 divisi, yaitu ada akademik administratif, kemudian information management, dan MBKM koordinator, dan terakhir adalah academic information. Nah, betul. Itu lalu untuk yang di gedung New Media Tower, gedung C lantai 2 atau C204 merupakan divisi dari Academic Administrative Services. Oke, jadi BIA ini tim yang sangat besar ya teman-teman dan rame gitu. Dan biasanya tim supportnya itu ada di gedung B. Di gedung B. Di gedung B. Nah, kalau misalnya teman-teman mau datang dan minta bantuan secara langsung, datangnya ke gedung C ya? Atau New Media Tower. Oke, New Media Tower. Sip nih. Iya, layanan kita juga real time ya. Di situ ada untuk foto ijazah juga bisa dilakukan di gedung C. Wah, ngebahas tentang ijazah ini berarti untuk teman-teman yang udah di akhir banget ya Kak ya, yang udah mau wisudaan nih. Iya. Layanan wisuda apa aja tuh? Nah, kalau untuk layanan wisuda semua sudah bisa dilakukan di Gapura lagi. Jangan bosan-bosan dengan website UMN. Nah, salah satunya adalah Gapura. Sebelumnya mahasiswa kan sudah selesai sidangnya nih. Lalu kirimkan foto atau foto ijazahnya di BIA gedung C. Lalu mahasiswa sudah dapat pengumuman nih, yaitu waktu untuk mendaftar wisuda. Nah, sebelum mendaftar wisuda itu ada step-step yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yaitu seperti untuk pembayaran kontribusi, seperti semuanya itu harus dilengkapi ya secara akademik. Nah, itu semuanya ada di gapura.umn.ac.id. Nah, saat pengambilan ijazah, ketika persyaratannya sudah lengkap, maka mahasiswa hanya perlu generate QR Code. QR Code-nya itu yang akan menjadi panduan tim BIA untuk pengambilan ijazahnya. Seperti itu. Begitu Kak. Oke. Ini ya teman-teman ya, layanan untuk wisudaan nih. Iya. Yang dibantu layanan BIA. satu pintu ya, layanan semuanya dari BIA gitu. Betul. Makanya ya, memang betul-betul BIA ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa ya Kak ya. Emang harus jadi bestie nih. Iya. Karena dari awal masuk sampai akhir mau wisudaan semuanya dibantu sama BIA. Betul sekali. Dan kalian jangan takut bertanya ke BIA karena kita akan membantu sebisa mungkin untuk menyelesaikan segala permasalahan terkait akademik. Oke, mantep banget nih Kak. Seru banget ya ternyata ngobrol kita hari ini gitu. Betul. Oke, ada pesan penutup nggak Kak untuk sahabat UMN yang ada di rumah masing-masing? Oh, untuk ini ya pesan kesan ya, kita UMN itu sudah banyak mahasiswanya kan dari luar kota dan juga ada dari luar negeri juga ya gitu ya. Nah, dari luar negeri itu sebisa mungkin kita fasilitasi dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jadi jangan takut untuk daftar ke UMN karena di sini kita sangat ramah ya untuk dari gedungnya yang juga green building, kemudian ramah dengan disabilitas, lalu juga untuk yang mahasiswa asing kita juga menyediakan dalam bahasa Inggris apapun pelayanannya.
sehingga mahasiswa dapat nyaman untuk menyelesaikan studinya di UMN. Oke, keren banget nih Kak Sari. Oke, jadi teman-teman ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada permasalahan akademik yang mau dibantu sama BIA, jangan takut untuk langsung datang ke BIA. Betul sekali. BIA punya kantor 2, yaitu di gedung C dan gedung B. Namun jika teman-teman punya masalah, langsung saja datang ke gedung C di layanan kami, atau bisa juga di WhatsApp UMN dan juga Instagram kami di @bia.umn. Oke. Nah, gimana sahabat UMN? Keren banget kan fasilitas yang udah disediakan UMN untuk mendukung kebutuhan akademik teman-teman. Untuk yang masih pengen tahu lebih lanjut tentang UMN, tunggu apa lagi nih? Langsung aja pantengin media sosial kita di website UMN, umn.ac.id, Instagram UMN @Universitas Multimedia Nusantara, TikTok UMN @join.umn, dan YouTube UMN Universitas Multimedia Nusantara. Dan lupa like, komen, dan subscribe. Dah, sahabat UMN.